Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 April 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional yang bertempat di Makopolda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan liputannya. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, pada hari Kamis 17 April 2025, pukul 9 WITA, menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional, bertempat di lapangan hitam Mapolda Kalsel di Banjarbaru. Apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar setiap bulan pada tanggal 17 ini, dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan SH.SIK MH, diikuti oleh pejabat utama Polda Kalsel, serta para personil Polri dan PNS Polri Polda Kalsel. Pada sambutannya Kapolda Kalsel Rosyanto Yuda menyampaikan, berdasarkan analisis data situasi Kantipmas di Polda Kalsel, yang dihimpun oleh Biro Operasi Polda Kalsel, tercatat sebanyak 448 kasus tindak pidana terjadi sepanjang bulan Maret 2025 yang lalu. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,52%, atau 11 kasus apabila dibandingkan pada bulan Februari 2025, yang mencatat 437 kasus tindak pidana. Data ini menjadi indikator penting bagi Polda Kalsel untuk terus mengintensifkan upaya preventif, dan represif secara terukur dan proporsional dalam rangka penegakan hukum. Kapolda Kalsel juga menyampaikan permasalahan penting yang akan dihadapi menjelang beberapa agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Seperti, pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025, 1 Mei memperingati Hari Buruh Internasional, May Day, yang kerap dijadikan momen penyampaian aspirasi oleh para buruh dan organisasi pekerja, yang memerlukan strategi pengelolaan pengamanan yang cermat, antisipatif, serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Pada kesempatan ini pula Kapolda Kalsel Rosyanto Yuda menyampaikan beberapa arahan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi personil. Pertama, terus meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kantipmas melalui penguatan intelijen serta sinergi bersama masyarakat. 2. Persiapkan pengamanan secara matang dan komprehensif dan terukur untuk beberapa agenda tersebut, dan cek dan recheck kembali kesiapan personil dan sarana prasarana secara optimal serta kedepankan tindakan preventif dan preventif yang humanis. 3. Intensifkan kegiatan patroli dan kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Lakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap bentuk gangguan Kantipmas. Keempat, jalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang harmonis serta partisipatif seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder termasuk rekan-rekan dari TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen buruh, serta mahasiswa akademika, media massa, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam rangka calling system dan pemeliharaan yang kondusif. Berdasarkan analisis data situasi Kantipmas yang dihimpun oleh Biro Operasi Polda Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 448 kasus tindak pidana terjadi sepanjang bulan Maret 2025 yang lalu. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,52% atau 11 kasus apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2025 yang mencatat 437 kasus tindak pidana. Data ini menjadi indikator penting bagi kita untuk terus mengintensifkan upaya preventif dan represif secara terukur dan profesional dalam rangka penegakan hukum. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kita semua. Pertama, terus tingkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kantipmas melalui penguatan intelijen serta sinergi dengan masyarakat. Kedua, persiapkan rencana pengamanan secara matang, komprehensif, dan terukur. Untuk kedua agenda tersebut, cek dan recheck kembali kesiapan personil dan sarana prasarana secara optimal, serta kedepankan tindakan preventif yang humanis. Ketiga, intensifkan kegiatan patroli dan kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, lakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap bentuk gangguan Kantipmas. Keempat,
jalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang harmonis, serta partisipatif seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk rekan-rekan dari TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen buruh, serta mahasiswa dan mahasiswa akademika, media massa, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam rangka pooling sistem dan pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif.